Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita bernama Gail Laverne Greene, ia meninggal karena tubuhnya menyatu dengan sofa, dan kejadian mengerikan ini terjadi di kota Stuart, wilayah Florida di negara Amerika. Tidak ada informasi yang kami temukan tentang masa kecil atau masa remaja Gail, namun ketika Gail berusia 20 tahun, dia dikenal sebagai wanita yang ceria dan sehat. Gail tidak memiliki dokumen tentang pendidikan, namun menurut informasi, dia lulus sekolah menengah saja. Gail sangat menyukai memasak dan semua orang mengatakan bahwa masakan Gail adalah masakan terbaik. Hobi memasaknya itu membuat Gail memiliki porsi makan yang sangat besar, dan di usianya yang ke-20 tahun, Gail sudah memiliki berat badan 136 kg dan dia memiliki tinggi 147 cm. Suatu hari Gail menemukan seorang pria yang bernama Herman Thomas, dan Herman Thomas ini dia berusia 16 tahun lebih tua dari Gail. Setelah mereka menjalin hubungan, Gail pindah ke rumah Herman dan mereka hidup bersama. Saat itu Herman bekerja dan memiliki gaji yang cukup besar untuk keluarga dan juga membiarkan Gail mengurus rumahnya saja. Herman juga membelikan mobil kecil untuk Gail karena Gail sangat menyukai jalan-jalan ke kota. Saat itu Gail tidak bekerja, namun dia dikenal warga karena kebaikan dan kesabarannya dalam membantu orang lain. Gail rutin mendatangi gereja dan juga bersosialita dengan warga di sana, dan Gail sangat berharap bisa memiliki anak dan keturunan. Namun karena kondisinya itu, dia tidak punya kesempatan untuk hamil. Ketika Gail berusia 25 tahun, kakak perempuannya meninggal dunia, dan kakaknya itu meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil. Di tahun 1992, Gail memperjuangkan hak asuh kedua anak tersebut agar dia bisa menjadi ibu adopsi mereka. Akhirnya Gail mendapat hak asuh kedua anak tersebut dan Gail menjadi ibu terbaik. Bahkan Gail juga menjaga anak-anak tetangganya ketika orang tua mereka bekerja atau ketika anak itu ditinggal keluar. Gail dikenal sebagai babysitter di kota itu, dan keseharian Gail kini dikelilingi oleh anak-anak yang selalu membuatnya ceria. Di tahun 1993, Gail mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kehidupannya berubah total. Suatu hari Gail berjalan di jalan yang berlumpur di dekat rumahnya, dan di sana Gail terpeleset hingga mengakibatkan kakinya patah. Karena badannya yang terlalu besar, tidak ada orang yang bisa menolongnya dan mereka pun memanggil ambulan. Gail tergeletak di jalan itu selama berjam-jam sambil menunggu bantuan darurat datang, dan setelah Gail dibawa ke rumah sakit, dia harus menjalani operasi. Gail tidak bisa berjalan lebih dari setahun setelah operasi tersebut, dan setelah dia sembuh, Gail pun melakukan aktivitas seperti biasa. Namun masalahnya, selama setahun dia tidak bisa berjalan itu, berat badan Gail naik hingga lebih dari 50 kg. Gail sejak itu tidak bisa berjalan dengan kedua kakinya sendiri, walaupun kakinya itu sudah dinyatakan sembuh total. Maka ketika Gail mau berjalan, harus dibantu dengan kursi roda atau tongkat untuk menopang berat badannya. Walaupun begitu, Gail masih ingin mengurus kedua anaknya dan juga menjadi istri yang baik, dan pada tahun 1994, Gail dan keluarganya pindah ke kota tetangga. Di rumah baru pada tahun 1998, Gail yang saat itu berusia 33 tahun, dia terjatuh lagi di rumah tersebut karena badannya yang semakin besar. Kakinya tidak bisa lagi menopang tubuhnya dan kakinya yang dulunya sembuh kini patah kembali. Gail harus menjalani operasi yang kedua kalinya dan kini masa penyembuhannya membutuhkan waktu lebih dari setahun. Setelah menjalani operasi yang kedua, Gail merasa bahwa kakinya tidak kembali seperti sedia kala dan dia terus merasakan sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kondisinya yang semakin buruk, akhirnya Gail kini menjadi depresi.
Gail hanya menghabiskan waktunya dengan makan, dan karena dia dalam keadaan stres, Gail makan lebih banyak dari porsi biasanya. Gail tidak bisa lagi berjalan dengan kursi roda, karena kursi roda itu juga sudah tidak muat untuk dia duduk. Gail juga tidak mau tidur di ranjangnya sendiri karena membuatnya sesak nafas, maka dia memilih untuk duduk di sofa ruang keluarga. Di sanalah Gail menghabiskan waktunya dengan makan dan minum sambil nonton TV sehari-hari. Gail sangat kesulitan berjalan ke dapur dan ke kamar mandi, dan kekhawatiran Gail kini semakin hari semakin besar karena dia takut terjatuh lagi. Akhirnya Gail memutuskan tidak akan lagi berjalan ke dapur atau ke kamar mandi, dan dia menghabiskan waktunya bertahun-tahun hanya berbaring di sofa ruang keluarga. Suaminya Herman menjaga Gail dengan sangat baik, di mana dia membersihkan Gail dan juga memasakkan untuk kedua anaknya. Menurut Herman, dia akan memasak 5 porsi untuk Gail setiap harinya, dan karena Gail tidak bisa mandi, maka dia pun harus membersihkan Gail dengan handuk basah, dan itu dia lakukan selama bertahun-tahun. Sedang ceceran kotoran dari Gail yang ada di sofa, terkadang dia memanggil seseorang untuk membersihkan kotoran tersebut karena Herman sudah tidak bisa membersihkan sendiri. Herman masih terus bekerja di luar untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan dia hanya berharap bahwa Gail akan berjalan suatu hari dan meninggalkan sofa tersebut. Karena keadaan di rumah itu semakin parah, kedua anak yang mereka adopsi pun akhirnya diambil oleh saudara Gail, karena Gail sudah tidak punya kondisi untuk merawat mereka. Saudara laki-laki Gail terkadang datang ke rumah itu untuk melihat adiknya, dan hari demi hari dia mengatakan bahwa Gail keadaannya semakin memburuk dan rumah itu juga dalam keadaan yang sangat kotor. Namun begitu, Herman dan kakaknya Gail tidak segera memanggil bantuan dari pemerintah atau berusaha untuk mengeluarkan Gail dari rumah tersebut. Pada bulan Agustus di tahun 2004, Herman menelpon kakak Gail bahwa Gail sudah dalam keadaan yang tidak baik. Kakak Gail datang dengan pacarnya untuk melihat keadaan Gail, dan saat itu Gail sudah dalam kondisi yang sangat kritis. Di sana Gail sudah tidak bisa bernafas dengan baik dan tubuhnya juga sangat besar, bahkan sofa yang berukuran 3 meter sudah tidak bisa menopang tubuhnya lagi. Keadaan rumah itu seperti tempat pembuangan sampah, kotoran ada di mana-mana, bau urin yang sangat menyengat, juga tumpukan sampah dan bekas makanan ada di seluruh ruangan tersebut. Pada pukul 8.40 malam, kakak Gail menelpon bantuan darurat untuk membantu menyelamatkan adiknya. Ketika ambulan datang, mereka sangat syok melihat keadaan Gail dan juga melihat keadaan rumah tersebut. Gail dalam kondisi berbaring di sofa, dan ternyata menurut Herman, Gail sudah di sana selama 6 tahun. Dan 10 bulan terakhir, Gail tidak lagi dibersihkan kotorannya karena dia tidak bisa bergerak dan tidak ada cara untuk membersihkannya. Di rumah itu juga tidak ada kipas angin atau AC, dan semua jendela juga pintu dalam keadaan tertutup. Kulkas di sana juga dalam keadaan tidak berfungsi, dan makanan sudah banyak yang kadaluarsa, bahkan membusuk di sana. Petugas pemadam kebakaran mengatakan bahwa seekor anjing pun tidak layak berada di rumah itu, dan bagaimana 2 orang manusia bisa bertahan hidup di sana. Herman juga mengatakan bahwa dia tidak punya lagi waktu untuk memasakkan Gail, maka dia hanya membeli makanan cepat saji. Kapan saja Gail akan makan dan minum selagi dia bekerja, Gail tinggal mengambilnya di sana. Semua orang yang masuk untuk menyelamatkan Gail di rumah itu, mereka harus menggunakan baju pelindung. Mereka sangat kesulitan untuk masuk ke dalam rumah karena sampah yang sudah menumpuk di mana-mana. Gail yang saat itu berusia 39 tahun, dia memiliki berat badan lebih dari 220 kg, dan lebih parahnya lagi, kulit Gail sudah menyatu dengan kain yang ada di sofa. Pihak pemadam kebakaran dan ambulan yang berusaha menyelamatkan Gail hari itu, mereka kesulitan karena Gail berteriak kesakitan ketika tubuhnya akan dipindahkan ke ambulan. Dan karena tidak ada jalan lain, akhirnya mereka menghancurkan sebagian tembok di rumah itu untuk mengeluarkan sofa dan tubuh Gail.
Tubuh Gail tidak muat dimasukkan ke dalam ambulan, maka mereka pun membawa sofa yang berukuran 3 meter itu dan berisikan tubuh Gail seberat 220 kg ke dalam sebuah truk dengan bantuan pengangkat barang. Di sana mereka membutuhkan waktu selama 6 jam untuk memasukkan tubuh Gail ke dalam truk. Setelah Gail berhasil dibawa ke rumah sakit, dokter langsung melakukan operasi pemotongan kulit yang sudah menyatu dengan kain sofa. Di sana Gail sangat kesulitan bernafas dan setelah beberapa jam mereka berusaha untuk menyelamatkan Gail dinyatakan meninggal dunia. Kematian Gail dikarenakan obesitas, namun pihak rumah sakit melaporkan ke polisi atas kematian tersebut sebagai suatu tindak kejahatan karena keluarganya tidak ada yang berusaha mencari bantuan. Setelah kematian Gail, rumah itu dibersihkan dan ini adalah kotoran dan barang-barang yang mereka temukan di dalam rumah tersebut. Tetangga kanan dan kiri Gail mengira bahwa Gail sudah tidak tinggal di rumah itu lagi karena selama bertahun-tahun mereka tidak tahu tentang kabar Gail dan tidak pernah melihat Gail di sana. Dari kematian Gail, keluarga dan pihak kesehatan setempat juga disalahkan oleh publik. Karena Gail sudah tercatat sejak dia berusia 20 tahun mengidap obesitas dan seharusnya Gail masih berada di bawah pengawasan oleh pihak kesehatan lokal. Namun kenyataannya, mereka tidak ada yang tahu bagaimana keadaan Gail selama bertahun-tahun hingga Gail dalam kondisi yang sangat kritis. Anggota keluarga Gail juga tidak ada yang peduli dengan kondisi dan kehidupan Gail dan anak laki-laki adopsi yang dia rawat sejak kecil itu, dia pun berakhir di penjara karena dia menjadi seorang pencuri. Adik Gail juga dipenjara karena pengguna obat-obatan, sedang saudara tertua Gail juga memiliki masalah finansial dan tidak bisa datang untuk melihat keadaan Gail. Begitu juga anak perempuan yang diadopsi Gail juga tidak bisa menjenguk keadaannya selama bertahun-tahun karena tidak diperbolehkan oleh orang tua angkatnya untuk menjenguk setelah dia keluar dari rumah tersebut. Kematian Gail sangat disayangkan oleh banyak orang dan kebaikan Gail selama ini masih dikenang mereka. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.